kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Koswara, juga Ibu yang menerima kami dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan oleh mereka berdua, keluarga, mudah-mudahan dibalas oleh Allah yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari sini bermanfaat untuk di kemudian hari. Bapak Koswara yang saya hormati, inilah anak kami yang masih istilahnya baru sedikit ilmu yang kita dapatkan, apalagi kelas 7 yang baru masuk. Kita di pesantren bukan hanya belajar agama saja, tapi belajar kehidupan dan juga belajar untuk bagaimana ketika kita dewasa nanti. Makanya di pesantren ada yang masak, yang rajin, yang yang nyapu, ada yang suka bersih, kan masuk ke kebun. Ya, kita budidaya bunga di situ, alhamdulillah menghasilkan, dan kita pun belajar di sini bagaimana mengelola madu, ya, mengelola beternak lebah, ya, beternak lebah. Karena lebah itu sudah dinas dalam Al-Quran, bahkan termasuk salah satu surat An-Nahl, ya. Tadi Bapak katakan kamu bagusnya hidup seperti lebah. Lebah itu menghasilkan madu, dan ketika dia mau menghasilkan madu tidak mengganggu alam, mengambil sarinya, bahkan mengawinkan dari serbuk yang ini ke yang ini sehingga jadi buah. Dan sebelum jadi buah diambil sarinya, menghasilkan madu. Dan juga tadi Bapak katakan bahwa lebah itu makhluk yang sangat agresif. Ketika diperlakukan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian andai kata dia diganggu, dia pun akan agresif menyerang kita. Ya, makanya kita harus baik dengan alam. Tintarnya lebah yang banyak manfaatnya itu merupakan syifa'un likulli da'in, obat bagi setiap penyakit. Andai kata kita bisa mengkonsumsinya setiap hari dengan ukuran yang disarankan oleh dokter, oleh orang yang berpengalaman, maka itu akan menjadikan salah satu jalan kesehatan dan obat dari segala penyakit. Pasti Bapak Koswara dari kami sangat berterima kasih. Kami tidak membawa apa-apa ke sini. Hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua di sini. Mudah-mudahan lebah madu yang Bapak kembangkan di sini. Lembah Maribaya. Lembah Maribaya. Mudah-mudahan sekali lagi jadi keberkahan khususnya untuk orang Maribaya dan sekitarnya, untuk Bapak keluarga. Mudah-mudahan terus berkembang, semakin banyak orang yang mengenal, semakin bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, itulah. Dan juga mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir batin, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh, dan juga diberkahkan rizki yang banyak. Itu aja dari kami. Sekali lagi mohon maaf andai kata tindak tanduk ucap langkah anak-anak kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ya, yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya yang sangat jelas dan panjang lebar. Kemudian kita akan masuk materi. Semoga walaupun tidak dibagikan modul, mungkin bisa diserap sebagian apa yang kami sampaikan. Kami lupa kemarin tidak sempat fotokopi untuk modul, jadi nggak sempat dibagikan. Tapi ini isi dari buku ini sebenarnya yang kita buat. Nah, modul yang dibagikan pun dari sini sebenarnya. Nah, dan ini kalau seandainya suatu ketika diaplikasikan sama anak-anak pesantren ini untuk berbudidaya, insya Allah pasti berhasil, karena materi yang kita rangkum di dalam buku ini itu materi yang sudah kita aplikasikan terlebih dahulu. Jadi bukan teori yang belum pernah dicoba, tetapi ini teori yang sudah kita aplikasikan untuk berbudidaya. Mungkin seperti itu. Kita mulai saja. Di dalam lebah madu ada yang namanya kasta. Kasta itu terdiri dari ratu, kemudian lebah pekerja, dan lebah pejantan. Dalam kerajaan lebah madu, koloni terdiri dari satu ratu, ribuan lebah pekerja, dan ratusan lebah jantan. Jadi kalau seandainya ada yang bilang rajanya, bukan raja. Jadi di koloni lebah madu ini ratu. Dan yang banyaknya itu lebah bukan pejantan tapi lebah betina. Nah, lebah pejantan itu hanya sebagian kecil saja, itu pun munculnya ketika musim kawin. Di luar musim kawin lebah pejantan tidak ada. Jadi yang terdiri di di koloni lebah itu hanya ratu, lebah pekerja, dan pejantan. Tugas ratu yang pertama bertelur, membuat koloni. Hidupnya bertahun-tahun. Jadi menurut penelitian ini umur ratu itu bisa antara 3 sampai 7 tahun. Umur ratu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebah pekerja. Lebah pekerja walaupun betina, tetapi lebah pekerja ini selama hidupnya tanpa kawin. Jadi lebah pekerja di dalam koloni lebah madu ini selama hidupnya tanpa kawin. Tugasnya membersihkan sarang, memberikan makan larva muda, larva tua, larva ratu, kemudian memberikan makanan untuk pejantan, mengumpulkan makanan, membuat sarang, menjaga sarang, mencari nektar dan polen, mencari propolis, dan mencari air. Mencari nektar dan polen itu, nektar itu cairan manis bunga yang akan menjadi madu. Jadi sebelum menjadi madu itu cairan manis bunga diambil sama lebah pekerja, disimpan di sarang. Setelah disimpan beberapa lama itu akan menjadi madu, karena dengan suhu tubuh lebah difermentasi menjadi cairan yang kental. Yaitu polen itu tepung sari bunga. Jadi yang ada di bunga itu ada polen, ada nektar, semuanya diambil, disatukan di sarang. Dan dari ribuan jenis bunga disatukan. Makanya makanan yang namanya madu dan bipolen itu sangat bermanfaat karena dari ribuan jenis bunga tadi disatukan. Tuh. Selanjutnya pejantan. Pejantan ini tugasnya kawin dengan ratu, hidupnya berbulan-bulan. Jadi tadi disampaikan sebelumnya, pejantan itu munculnya hanya ketika musim kawin saja. Ketika musim kawin ada lebah pejantan, setelah lewat musim kawin hanya 3 bulan sudah pejantannya mati, tidak akan ada lagi. Masuk lagi tahun depan ketika musim kawin baru ada lagi. Nah, kenapa hanya berbulan-bulan? Jadi munculnya lebah pejantan ini hanya musim kawin, itu pun tugasnya hanya dipilih sama ratu. Ketika terpilih sama ratu, kawin dengan ratu. Setelah kawin mati.
Tetapi walaupun tidak terpilih untuk kawin dengan ratu, tetap mati setelah lewat musim kawin. Tuh. Jadi walaupun pejantan ini diistimewakan, walaupun keluar hanya jalan-jalan tidak ngambil nektar dan polen, terus makannya juga disediakan sama lebah pekerja tadi, diistimewakan, tetapi masa hidupnya pendek. Boleh. Kalau itu tadi yang betinanya usianya berapa lama itu? Kalau usia betina menurut ini sama 3 bulan, tetapi ratu itu bisa bertelur satu harinya 2.500 telur. Makanya di dalam siklus koloni tidak pernah ada betina yang berkurang, seolah-olah lebah betina itu umurnya panjang. Padahal kehidupannya tetap sama dengan lebah pejantan. Hanya kalau lebah pejantan setelah musim kawin udah hilang, kalau betina tetap ada kesinambungan. Gitu. Ya. Selanjutnya siklus hidup. Siklus hidup itu jadi untuk lebah ratu 3 hari jadi telur, larva atau anakan 5 hari, pupa 8 hari. Jadi 16 hari udah netas. Setelah disimpan telur sampai dengan lahir itu hanya 16 hari itu untuk lebah ratu. Kemudian lebah pekerja 3 hari jadi telur, 5 hari jadi larva atau pupa, 13 hari pupa, maksud saya 13 hari jadi pupa, 21 hari baru netas. Jadi sama dengan telur ayam. Jadi 21 hari dilahirkan. Itu untuk pekerja. Yang betina tadi disebutnya pekerja itu betina tidak sempurna. Ya karena kan selama hidupnya tidak kawin. Selanjutnya pejantan. 3 hari jadi telur, 7 hari jadi larva, jadi pupanya 14 hari, 24 hari lebih lama. Karena dari postur tubuhnya juga lebih besar, kantung sarangnya juga lebih besar. Nah, selanjutnya menentukan lokasi budidaya. Ini yang paling utama. Jadi sebelum kita menentukan, wah ini mau nyoba berbudidaya, umpamanya di lingkungan pesantren di sana. Jadi kenapa harus kita survei dahulu? Karena ketika nyoba budidaya diwajibkan berhasil. Jangan sampai tidak berhasil. Ya kalau di Madu Maribaya Legend Bee seperti itu. Jadi kenapa ketika beli bibit terus berbudidaya lebahnya kabur, tidak menghasilkan madu? Sebenarnya bukan lebahnya yang salah, bibitnya yang kurang bagus, bukan. Karena vegetasi yang tidak mendukung, sumber pakan, bunga-bunga. Jadi lebah itu tidak bisa menghasilkan madu, dikasih makan, diambil madu. Walaupun itu jadi, tapi disebutnya bukan madu. Karena kandungan zat gulanya bukan zat gula yang terkandung di madu. Dan itu pun tidak bagus untuk kesehatan kalau seandainya lebahnya dikasih pakan tambahan. Jadi yang baik itu vegetasi sumber pakan atau bunganya itu tersedia sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Baru kita bisa mulai budidaya di lokasi tersebut. Itu yang utama. Terus pakan lebah memadai rata-rata radius terbang 400 sampai dengan 700 meter dari sarang. Kalau seandainya udah dirasa, wah di sini banyak sumber pakan, kira-kira bisa nggak dijadikan budidaya? Setelah disurvei, jadi yang dimakan sama lebah itu bukan bunga-bunga yang ada dekat. Untuk serana ini minimal radius 400 sampai dengan 700 meter dari sarang, baru itu yang diambil secara aktif. Tapi katanya di dekat-dekat lingkungan justru ada itu lebah liar yang dari jauh juga yang datang ke situ. Itu. Jadi bukan berarti ketika banyak lebah di situ, sarangnya di situ, itu sarangnya sarang dari luar. Pakan lebah tersedia sepanjang tahun, terdapat sumber air bersih. Kenapa terdapat sumber air bersih? Jadi ketika perubahan musim dari musim hujan ke kemarau, lebah itu biasa mendinginkan sarangnya atau menstabilkan suhu di dalam supaya tidak panas. Biasa ngambil air. Ya kadang suka lihat di selokan air yang kotor ada lebah, berarti madu teh bakal jadi kirang sehat maksudnya. Itu ngambil air, itu pun sarinya yang bersih. Jadi disimpan itu bukan disimpan di sarang, tetapi untuk mendinginkan tempat dia tinggal supaya ratu itu nyaman. Karena kehidupan koloni lebah itu bakal selamanya bertahan di lokasi tersebut. Seandainya ratu itu merasa nyaman.
Jadi tugas lebah pekerja itu membuat nyaman ratu tinggal di situ. Selanjutnya, tinggi lokasi budidaya 200 sampai dengan 1000 di atas permukaan laut itu sebenarnya untuk lebah serana tidak diharuskan karena adaptasinya bisa dengan lebah itu sendiri, tidak usah direkayasa sebenarnya. Kemudian suhu berkisar 20 sampai 30 derajat, kelembaban kurang lebih dari 80%. Ya tadi asal ada sumber air bersih, nah lebah itu pun bisa merekayasa sendiri. Tidak ada polusi udara dan suara. Di Maribaya ini ada dekat jalan, maksudnya polusi udara dan suara. Kalau polusi udara, umpamanya dari pagi sampai sore ada asap pabrik, nah itu tidak boleh. Polusi suara, kebisingan pabrik itu dari pagi sampai sore itu nggak berhenti suaranya, itu tidak boleh. Sebenarnya silahkan, tetapi menghasilkan madu tidak akan maksimal. Kenapa? Contoh gini, ketika lebah itu terbang dari sarang mencari pakan, melewati polusi udara tadi, umpamanya gumpalan udara yang tidak bagus atau tidak sehat, atau dari asap produksi pabrik dan sebagainya. Ketika terbang, langsung lebah itu hinggap di sumber pakan. Pulang, ya udah pulang, simpan, balik lagi. Sedangkan lebah itu ada keistimewaan ketika dia pergi ke suatu tempat yang sumber pakannya banyak, dia bakal bisa memberikan lokasi tersebut ke temannya yang ada di sarang dengan istilah tarian lebah. Jadi jaraknya berapa, belok kanan kirinya berapa, itu dengan tarian dia bakal memberikan sinyal tersebut. Dan akhirnya koloni itu bakal setengahnya itu akan pergi dengan serentak karena ada sumber pakan nektar atau polen di daerah mana itu bakal itu. Tetapi kalau melewati polusi tadi, sinyal tersebut bakal hilang. Akhirnya lebah hanya bolak-balik sendiri, tidak bisa memberikan sinyal tadi ke koloni yang ada di sarang. Nah itu yang dimaksud kenapa tidak boleh ada polusi udara dan suara. Kalau itu Pak, kadang-kadang di hutan ada apa yang bakar, nggak masalah. Kalau yang penting jangan continue gitu ya. Iya, sebenarnya kalau asap sekilas tidak masalah. Tapi kalau terus-terusan dan asap itu mengganggu ke tempat lebah itu bersarang, ya otomatis lebah itu bakal pergi untuk mencari sarang baru yang dirasa lebih nyaman. Itu kecepatan angin normal, bukan daerah pertanian intensif. Nah, jadi istilahnya yang jadi sorotan publik sekarang katanya populasi lebah ini berkurang karena penggunaan pestisida meningkat. Nah, sebenarnya lebah itu memiliki sensor. Jadi keistimewaan itu teh sebenarnya ada di lebah, termasuk bisa memilih dan memilah mana makanan atau bunga yang ada racun atau enggak. Nah, lebah itu bisa memilih hal tersebut. Tetapi kenapa dilarang untuk pertanian intensif? Karena bukan lebahnya ngambil makanan yang ada pestisida terus pulang mati, bukan itu. Karena untuk mencari nektar dan polen aman, tetap yang tidak ada pestisidanya. Hanya ketika lebah itu aktif mencari ke perkebunan, para petani justru pengaplikasian pestisida itu ketika lebah itu aktif, antara jam 7 sampai jam 11. Nah ketika lebah itu aktif, ya banyak yang kesemprot, itu lebahnya yang bakal mati, jadi koloninya bakal menyusut. Jadi sedangkan untuk menghasilkan madu yang banyak tergantung mapannya koloni. Jadi semakin koloninya nyusut berarti semakin madu yang dihasilkan pun sedikit karena jumlah lebahnya berkurang. Itu. Selanjutnya teknik berburu dan memasang perangkap. Nah, teknik berburu atau memasang perangkap seperti ini ada di belakang, ada kotak-kotak kosong. Nah, kotak kosong itu sebagai contoh saja. Jadi kita buat kotak kosong seperti ini disimpan di alam. Jadi kalau kita teorinya gini, kalau kita di peternakan ini punya 20 koloni lebah, maka membuat 40 kotak kosong disimpan di utara, selatan, timur, barat. Nah, di atas batu dan di semak-semak seperti itu. Untuk apa? Jadi ketika nanti musim kawin, lebah itu mecah koloni, maka
koloninya itu bakal masuk ke jebakan yang kita buat. Jadi kita nggak usah repot-repot. Jadi kalau lebah itu mecah koloni masuk ke alam, mungkin ke sarang yang ada di batu atau di kayu, itu harus dibongkar dan dipindah, belum tentu betah. Karena kita yang memindahkan dan belum tentu lebah itu suka dengan kotak yang kita buat. Tetapi kalau kotaknya udah kita simpan di alam, udah menyatu dengan alam, lebah itu yang akan memilih. Nah, kalau seandainya sama lebah itu terpilih beberapa kotak yang, maka akan diisi dan dijadikan tempat. Ya, setelah 2 minggu dari tempat jebakan pindah ke lokasi budidaya. Jadi satu koloni itu bisa 2, 3, 4 kali mecah koloni. Tetapi kalau seandainya tidak dibatasi, jadi koloninya bakal nyusut. Umpamanya awalnya satu kotak ini ada 10.000 lebah. Jadi ketika musim kawin, muncullah ratu baru. Ketika ratu itu netas, ratu yang lama harus pergi. Ratu baru tinggal di situ. Yang lama pergi dengan sebagian koloni tadi. Jadi kalau 10.000, 5.000 pergi, 5.000 tinggal di situ. Kemudian ada ratu baru lagi netas. Yang tadi ratu yang kedua itu harus pergi, yang baru tinggal di situ. Dari 5.000, 2.500 pergi, 2.500 di situ. Jadi makin lama makin sedikit. Makanya kalau seandainya musim kawin kita rutin ngecek ada sel-sel ratu, dibuang sebagian. Atau mau di-split, istilahnya di-split, dicangkok supaya dipindah dengan teori kita sendiri bisa. Tetapi rentan karena yang bagus itu untuk lebah serana dibiarkan mecah koloni sendiri ke alam. Nanti di alam dia bersarang di kotak yang kita sediakan, baru dipindah. Itu udah yakin aman dan udah pasti betah karena kotaknya lebah itu yang milih. Dari mulai aromanya, keringnya, suhu dan segala macamnya, lebah pekerja itu yang memilih. Itu. Kemudian mencari lebah yang dari alam. Kalau seandainya di alam menemukan koloni, ya kita umpamanya tinggal dibongkar, diambil, ada masukkan ke kotak, tetapi larva anakannya harus dipindah, ikut juga di prem. Di prem nanti kita buka prem itu seperti apa. Nah, di prem, disimpan di prem, manual aja diikat pakai tali rapia atau tali bambu bisa, asal bisa juga pakai karet. Nanti setelah 2-3 hari itu bakal permanen sama lebah itu akan direkatkan ke prem itu. Nah, setelah rekat di prem, kemudian tali itu bakal diputus dan dibuang sendiri sama lebah itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya koloni itu bisa dikatakan betah. Tetapi kalau seandainya koloni itu tidak merasa betah dengan sistem tadi, maka setelah larvanya netas, maka dia akan kabur. Ya, resikonya seperti itu kalau kita mencari lebah dari hutan, dipindah, dimasukin ke kota. Tapi kalau seandainya tadi yang teori yang pertama, istilahnya apa, masang perangkap, itu yakin betah. Itu. Jadi sebenarnya untuk penempatan koloni yang terakhir ini, sebenarnya materi untuk budidaya itu sangat singkat. Yang panjang itu ketika kita ingin berbudidaya pasti banyak yang ditanyakan. Nah, itu yang panjangnya. Kalau secara teorinya singkat. Terakhir untuk menempatkan koloni ya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau seandainya aktivitas kita banyak di bagian area sebelah sini, maka kotak ini menghadapnya ke sana. Kenapa? Karena kalau seandainya lebahnya menghadap ke sini, ketika banyak aktivitas ke sini, lebahnya terhalang dan sebagainya, maka kita bakal sering disengat. Tapi kalau arahnya dibalik ke sana, kita aktivitas di sini untuk membersihkan sarang dan sebagainya, kita lebih aman. Walaupun pada dasarnya mungkin kalau yang biasa ternak atau biasa budidaya nggak disengat, tetap disengat karena lebah itu memiliki naluri. Jadi ketika kita buka sarang, apalagi waktu ketika dia aktif, berarti menurut naluri dia itu kita pengganggu, otomatis pasti ada serangan. Hanya meminimalis untuk serangan tersebut, diantaranya apa? Kita jangan memakai wewangian bahan dari kimia.
parfum segala macam. Nah itu biasa mengundang untuk lebah itu lebih agresif untuk menyerang. Tetapi kalau seandainya lebih aromanya aroma alam, apalagi belum mandi, nah itu yang aman. Ya, makanya nanti untuk Serana kita buka biar tahu nanti frame itu seperti apa dan sarang yang nempel di frame seperti apa. Tetapi yang kita bahas sekarang sebenarnya materi dan cara memindahkan itu materi yang paling sekarang itu lagi ngetren karena di Jawa Barat ini ada program swasembada madu, tetapi justru yang dibudidayakan bukan Serana, tapi dari jenis stingless bee atau lebah tak bersengat. Kalau di Sunda namanya tewe, kalau ilmiahnya Tetragonula levisep, ada Tetragonula beloi, ada Heterotrigona itama, Tetragonula terminata, itu banyak, ada 50 jenis. Kalau yang ini kalau yang galak itu kan odeng ya. Odeng. Odeng. Bisa dibudidayakan nggak? Odeng nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Murni alam ya. Iya, murni alam. Jadi diulas di dibalikan lagi. Jadi mungkin ketika kita membeli madu, mau di pasar retail, swalaya dan sebagainya, mungkin madu itu udah di botol seperti ini. Di botol umpamanya. Tidak ada keterangan di situ. Yang ada itu 100% asli, tidak asli uang kembali. Itu yang ada. Tetapi kadang-kadang tidak menerangkan itu madu dari jenis lebah apa. Makanya kita kadang-kadang salah membeli, bisa dikatakan salah membeli itu mudah kita membeli barang yang tidak asli karena tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi akhirnya gini, karena seandainya membeli madu, oh yang kental berarti yang bagus. Padahal nggak seperti itu. Di dunia perlebahan itu ada 4 jenis lebah yang bisa dibudidayakan. Nah, sebagai tambahan, yang pertama Serana. Serana itu kalau di Sunda namanya nyiruan, yang ini menyengat. Dibudidayakannya mudah. Ketika kita dapat sarang dari alam, baik berburu atau teori tadi masang jebakan, pindah ke lokasi, dibiarkan. Ini radius mencari pakannya bisa antara 1 sampai dengan 3 kilo. Jadi udah dibiarkan saja asal tadi vegetasinya mapan, udah setiap 1 bulan sekali bisa panen. Atau paling lama 2 bulan sekali. Justru kalau seandainya lokasinya sangat bagus, vegetasinya bagus, bisa 15 hari bisa panen. Itu yang pertama, Serana. Jadi budidayanya hanya disimpan, dibiarkan setiap kurun waktu sebulan atau 2 bulan kita buka panen. Itu yang pertama. Yang kedua, Trigona. Trigona sebenarnya kata Trigona ini awalnya dari Meksiko. Jadi yang punya lebah Trigona itu Meksiko. Nah, hanya peneliti supaya tidak sama karena jenisnya berbeda gitu. Walaupun sama-sama Apis mellifoni ini tidak bersengat, tetapi yang miliki kita itu bukan Trigona tetapi Tetragonula. Nah, istilah di Indonesia itu Tetragonula. Nah, dari jenis Tetragonula pun ada kurang lebih 50 jenis. 50 jenis dengan 250 jenis yang ada di dunia, 50 jenisnya ada di Indonesia. Itu Tetragonula atau jenis lebah tak bersengat atau Apis mellifoni ini. Itu yang kedua. Di Sunda, orang Sunda bilangnya tewe, orang Jawa namanya kelanceng. Kalau di luar, Singapura, Malaysia namanya kelulut terkenalnya. Tapi kalau di Padang itu namanya galau-galau. Galau-galau, gala-gala. Itu di Padang. Dan di tiap-tiap daerah itu memiliki nama berbeda. Yang ketiga namanya lebah mellifera. Lebah mellifera itu awalnya dari Australia. Nah, tetapi waktu zaman Orde Baru dari Australia itu memberikan hibah 10 kotak. Lebah mellifera dicoba dibudidayakan di Indonesia ke perlebahan Pramuka Cibubur. Dengan segala rekayasa dan teori yang diberikan, ternyata bisa dikembangkan walaupun awalnya berbeda iklim, bisa dikembangkan di Indonesia, tetapi untuk mellifera ternyata tidak bisa ditanggalkan seperti Serana. Teorinya mellifera harus dipindah, jadi di Angon. Nah, ada hanya dua musim yang dikenal dengan mellifera, musim madu dan musim paceklik. Musim pacekliknya kebalikan dari musim
lebah serana atau nyiruan. Ketika nyiruan dari Januari sampai dengan bulan Juni atau Juli itu musim panen raya, melipera justru paceklik. Ketika musim penghujan, dia nggak begitu banyak aktivitas keluar. Mencari pakannya hanya 1 kilo. Tidak bisa lebih. Kalau lebih, terbang lebih dari 1 kilo ketika musim angin, nggak bisa pulang. Sinyalnya lemah melipera. Nah, itu mah orang turis. Nah, itu lebah melipera. Jadi akhirnya untuk membudidayakan melipera diangonnya dari bulan 6 sampai bulan 10. Tetapi ada kerjasama dari tim pengelola lebah melipera itu. Kalau yang paling ininya dari Peru Perhutani, yang punya hutan lah ceritanya, itu dari situ. Tapi sekarang banyak perusahaan lebah melipera. Nah, kerjasamanya dengan perkebunan randu, lengkeng, rambutan, perkebunan akasia. Jadi setiap bunga itu muncul, maka sebelum muncul itu udah ada kabar ke peternak tersebut. Nah, dari bulan 6 mulai diangon. Satu bunga itu bisa 55 hari disimpan di situ. Panennya hanya 15 hari sekali. Paling lama 20 hari sekali. Itu dari 400 kotak melipera sampai 7 kintal. Madu cair tanpa diambil dengan sarang. Ketika sarangnya udah penuh dengan madu, tinggal dikupas, masuk eksator namanya. Diputar, keluar madunya saja, sarangnya masukin lagi. Seperti itu. Sudah 55 hari, beberapa kali panen di randu umpamanya, tinggal pindah ke lengkeng umpamanya. Pindah ke perkebunan lengkeng. Di lengkeng seperti itu. Di Kalianda seperti itu, akasia seperti itu. Terus sampai terakhir nanti transit di daerah Subang. Nah, di perkebunan rambutan di bulan Oktober. Nah, seperti itu. Itu melipera. Jadi kalau yang di madu-madu yang di toko itu melipera. Lebahnya lebah melipera. Bukan serana, nggak akan ada. Dorsata madu hutan nggak akan ada. Walaupun ada, nilai kemurniannya, tingkat kemurniannya hanya 0,20%. Itu sangat rendah. Kenapa kayak gitu? Apakah madunya seperti itu? Madu hutan itu awalnya asli. Tetapi persaingan di konvensional yang menjadikan madu itu jadi murah. Kenapa? Karena persaingan konvensional harganya pada murah. Akhirnya madu juga direkayasa jadi murah. Kalau madu asli direkayasa jadi murah, otomatis bakal ada istilahnya kelon dicampur untuk menekan biaya tadi. Awalnya kalau kita membelinya madu asli, apapun jenisnya tetap mahal. Iya, tetap mahal. Tetapi murah itu walaupun dicampur emang diizinkan. Itu yang jadi masalahnya. Diizinkan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Makanya di situ kalau madu yang udah masuk ke toko retail ada standarisasi mutu. Kekentalannya harus sekian persen. Warnanya harus seperti ini. Zat gulanya, glukosa, sukrosa, dan berisa sintetik madu. Nah, itu campurannya semua dicantumkan. Dan selamanya bakal seperti itu. Sedangkan madu asli tidak seperti itu. Beda bunga, beda warna. Beda lokasi, beda warna. Beda lokasi, beda rasa, beda warna. Itu yang mempengaruhi warna, rasa, dan aroma itu tergantung bunga hutan yang muncul. Jadi dari Januari sampai Desember kalau serana jangan harap terus sama. Ada yang kemerahan, ada yang kuning, ada yang kehitaman. Itu karena bunganya yang berbeda. Kecuali di lokasi tersebut gak ada bunga yang lain. Pokoknya Kaliandra ya kuning selamanya. Nah itu. Yang terakhir dorsata atau odeng. Atau di Jawa itu disebutnya tawon gung, tawon gamreng. Kalau di Kalimantan itu harinuan. Nah, kalau dorsata tidak bisa dibudidayakan. Itu bersarangnya di pohon yang tinggi, kayak pintu, satu lembar. Itu satu sarang itu bisa antara 1 sampai dengan 20 kilo maksimal. Satu sarang. Hanya resikonya itu. Jadi sifat dorsata, kalau seandainya nyengat satu, yang lainnya ngikutin, kabita gitu. Namun yang lain udah nyengat. Kalau yang serana, nyengat 1, 2, paling segalak-galaknya serana paling sampai 20 lah. Kalau dorsata, nyengat 1, 2, tidak kita menghindar atau kita tidak bisa menghindar dari sengatan tersebut, maka satu sarang bisa nyengat semua. Makanya banyak orang yang meninggal. Dan lebah dorsata itu lebah hutan atau odeng, banyak orang menganggap lebah tersebut
sangat istilahnya sangat berbahaya dan jarang yang berani. Tetapi sebenarnya untuk dorsata ini lebih baik dari serana awalnya. Kalau serana dibukanya itu sarangnya tidak beda waktunya lagi aktif langsung buka, pasti ada yang nyerang. Tapi dorsata jam berapapun kita nyamperin sarang dorsata, asal jangan kaoyak gitu ya, aman-aman saja. Tetapi gitu, kalau seandainya merasa udah terganggu sekali, ada yang nyengat satu, itu yang bakal terus. Nah, jadi materi untuk lebah sebenarnya hanya seperti itu. Dan masing-masing lebah tadi memiliki karakter kekentalan yang berbeda. Serana kental itu kadar airnya sekitar 20%. Untuk trigona atau tebel yang ini kadar airnya 27-30 kayak air hujan. Untuk mellifera kadar airnya 23, 25 pada awalnya dikentalkan, tapi kalau udah masuk toko itu divakum, kadar airnya dibuang. Dan dorsata itu kadar air sekitar 23, 20. Jarang yang 20, paling 23, 25. Itu jadi kalau seandainya menilai madu asli itu jangan dilihat pertama warna. Jangan melihat karena warna itu didominasi dari bunga tadi. Jadi kalau wah ini madu yang asli itu atau yang bagus yang hitam, tidak. Karena warna itu yang menentukan di mana itu lokasi budidaya. Terus kekentalan. Berarti kalau yang kental yang bagus, tidak. Karena untuk trigona ini kadar airnya 27-30% kayak air hujan. Tetapi paling bagus karena kandungannya pertama monosakkarid zat gulanya sangat rendah dibanding semua jenis yang tadi. Yang kedua, sarangnya mengandung propolis, kadar zat anti kankernya paling tinggi dibanding dengan lebah yang 3 jenis tadi. Jadi kalau seandainya ada diagnosa dokter, oh ini udah kena penyakit jantung, liver, stroke, diabetes, bagiannya ini trigona. Walaupun secara rasa paling tidak enak, pahit, sepet, kesen, pahang, hasem. Madu hitam itu kebanyakan dari lebah mellifera karena yang angonan tadi kebanyakan. Tetapi madu hutan pun asal di daerah lebah itu bersarang ada pohon akasia karpa, madunya hitam. Karena hitam itu dari cairan bunga akasia karpa. Sebenarnya akasia karpa itu bukan masuk dari nektarnya, bukan nektar murni, tetapi nektar ekstrapolar. Disebut ekstrapolar, nah ini contoh seperti ini. Jadi bukan bunga terus diambil bunga, tetapi antara daun dan pelepah ini di tengah-tengah ini bakal keluar cairan. Namanya ekstrapolar. Cairan yang bukan keluar dari bunga. Nah, warna cairan ini ketika diambil lebah dan disatukan warnanya hitam. Dan tetap manis. Manis. Kenapa di toko-toko justru madu hitam pahit? Nah, itu mah rekayasa pengusaha. Nah, jadi rekayasa pengusaha gini, pertama madu hitam itu dari jenis mellifera itu madu hitam yang paling bagus untuk jenis mellifera. Yang kedua, penyakit diabetes, penyakit gula. Jadi lawannya amis berarti pahit. Nah, sederhana itu nama rumusnya teh. Akhirnya madu hitam yang termasuk bagus tadi direkayasa pakai herbal, patrawali, pasak muhun, bijah, mahoni, kapulaga. Ya, mohon. Nah, jantan lamun beli nanti toko saresna di komposisi harus dicantumkan wajib. Makanya upami meser madu hitam pahit, Turki, Arohman, Afia, Segarupi, rasanya pasti sami ada pabriknya ya tetangnya. Seperti itu. Ya mungkin untuk materi seperti itu ya, mungkin biasa kahartos lah, sekedik mungkin kahartos. Mangga bilih aya nu bade taroskeun mumpung di dieu. Mangga silakan. Yang mau bertanya angkat tangan. Dikit lagi Pak, antara mellifera dengan serena bagusan mana tuh? Secara khasiat itu bagus serana. Karena serana ini multiflora. Terus jarak mencari pakannya itu jauh. Jadi lebih banyak tanaman yang diambil nektar sama polen. Sedangkan mellifera hanya satu jenis bunga.
karena tadi di angon itu, jadi lebahnya di dekatkan dengan sumber bunga di lokasi. Boleh, mangga. Cara ngebedain lebah-lebah itu gimana? Itu aja. Langsung jawab. Nah, kalau cara untuk membedakan sebenarnya dari tadi 4 jenis lebah tadi, keempat jenisan itu semuanya memiliki fisik yang berbeda. Untuk trigona ini lihat kecil, Trigona paling gampang. paling itu paling kecil, tidak ada sengat. Pertahanan dirinya ketika kita buka sarangnya, maka dia akan nyerang ke kita, nempel karena dia memiliki lem. Lem itu ngambilnya dari getah-getah pohon. Ya, jadi istilahnya pertahanan diri trigona ini dia memiliki resin. Jadi ketika kita buka, maka dia bakal ngigit, bukan nyengat, ngigit. Tidak akan berbekas dan luka, tidak, itu hanya ngigit. Dan kita cara membukanya pun tinggal diambil, dilepas. Karena kalau digini ya mati. Karena dia memiliki lem, jadi ke rambut, ke baju nempel. Jadi harus ambil satu, lepas, ambil satu. Kalau digini ya udah langsung mati. Ya, itu trigona. Yang serana lebih besar, tetapi kalau serana ada sengat. Jadi kalau kita buka serana hati-hati dengan jarak, karena sekarang lagi aktif lebah itu. Kalau serana pasti nyerang dan nyengat. Serana ada sengat. Dorsata juga ada sengat. Mellifera juga ada sengat. Perbedaannya dari semua jenis tadi secara fisik ukurannya lebih. Dorsata paling gede, yang kedua Mellifera, yang ketiga serana, yang paling kecil trigona. Atau tetragonula, istilah Indonesianya tetragonula. Kalau trigona itu istilah di Eropa. Ya, mangga yang lainnya. Kalau madu yang paling bagus buat diabetes itu apa? Nah, kalau madu yang buat diabetes, ya ini trigona. Sebenarnya apapun madunya asal asli itu bagus. Kenapa? Karena dari semua jenis lebah tadi, pertama zat gulanya itu monosakarida. Monosakarida kandungannya glukosa, fruktosa, maltosa. Semuanya itu yang ada di madu zat gulanya itu. Tetapi kalau di gula merah, gula putih itu zat gulanya sukrosa. Kalau di madu glukosa, fruktosa, maltosa ditambah enzim sama vitamin. Kalau di gula merah, gula putih itu sukrosa. Nah, sukrosa dikonsumsi bisa jadi tenaga, tetapi harus dipecah pakai insulin hormon sama tubuh. Nah, dipecah pakai insulin hormon baru diserap jadi tenaga. Tetapi kalau yang diabetes itu kegagalan insulin, tidak bisa menciptakan insulin, makanya tidak boleh gula tadi. Nah, kalau gula yang ada di madu boleh karena glukosa, fruktosa, maltosa tidak usah dipecah pakai insulin hormon, dikonsumsi langsung diserap sama tubuh dan dijadikan tenaga. Tuh. Catatannya madunya harus madu asli, tetapi lebih spesifik bagusnya trigona karena trigona dari glukosa, fruktosa, maltosa tadi monosakarida lagi, zat gulanya itu lebih rendah lagi dari itu. Hanya dari segi rasa jadi tidak enak, tidak manis. Kebanyakan yang di apotek. Ya. Ini madu pahit katanya. Ya. Tapi pas dicobain masih ada manis-manis. Iya, sebenarnya madu pahit itu tetap rasa madu dominasi, yang asli juga gitu. Sebenarnya rasa madunya dominasi, tapi ada pahitnya sedikit kalau yang asli dari bunga insulin. Tetapi kalau yang di apotek madu hitam pahit, sebenarnya madu hitam pahit yang tadi udah diolah, jadi itu udah herbal. Jadi seharusnya di komposisi dicantumkan kandungan apa saja yang dicampur dan berapa persen kandungan madunya. Tuh. Nah, jadi kalau seandainya untuk konsumtif yang sehat tapi untuk menjaga kesehatan, silahkan nggak apa-apa beli di apotek atau di swalayan. Tetapi kalau untuk yang sakit diusahakan belinya langsung ke peternak, apalagi diusahakanlah untuk panen dadakan istilahnya untuk menjaga keyakinan. Karena untuk tes madu ini sebenarnya nggak bisa. Oh ini dengan cara ini madu ini asli, nggak bisa karena
apapun tesnya hanya lolos 75%. 25%-nya harus tes lab karena madu asli itu enzim, ada enzim. Enzim itu tidak bisa makanan dikasih enzim, tidak bisa. Enzim itu terdapat dari nektar. Jadi kalau seandainya lebahnya dikasih pakan, maka di lab itu nggak akan ada enzim karena itu dikasih pakan. Contohnya air gula gitu ya. Bisa jadi, tapi glukosanya nggak ada, sukrosa semua. Terus tidak ada kan enzim. Karena enzim itu dari nektar, dari cairan manis bunga. Gitu. Mangga yang lainnya. Mangga. Ya. Kalau misalnya madu itu ada masa expirednya. Jadi sebenarnya menurut keterangan ahli ini, ahli peneliti, jadi makanan yang tidak ada kadaluarsa hanya madu. Tapi ya madunya tadi yang asli. Terus setelah di lab, jadi kandungan madu tadi glukosa, fruktosa, maltosa, enzim dan vitamin. Jadi di situasi seperti itu tidak akan ada bakteri yang bisa berkembang. Ditambah sarangnya itu mengandung propolis. Propolis itu zat anti kanker dan antibakteri. Jadi apapun yang masuk ke sarang madu langsung mati. Jadi istilahnya seperti itu. Ya, asal madunya jangan dicampur gitu. Terus jangan masuk kulkas juga. Jadi madu tidak boleh masuk kulkas. Jadi enzimnya justru nanti bakal mati. Cukup suhu ruang. Gitu. Jadi kalau seandainya simpan di kulkas atau di suhu rendah, berarti itu bukan asli, udah dikelon tadi. Itu untuk menjaga supaya tidak basi. Jadi kalau madu asli justru tidak boleh masuk kulkas. Ya. Terus satu lagi, madu asli katanya tidak dikerumunin semut. Nah justru musuh utama peternak itu semut. Hanya tidak semua jenis semut suka madu. Itu. Nah, kalau seandainya, ternyata ada madu yang tidak dikerumunin semut, yaitu madu dikelon yang pakai pengawet, semut nggak akan suka. Gitu. Ya, mangga yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Mohon Bu. Ini sebenarnya penelitian, ini yang membiayainya dari Jerman. Namina teh SEM teh Smart Apiculture Management Service janten di Jerman, Latvia nya Eropa lah. Jadi seres nama lebih memperhatikan dibanding kita. Jadi orang luar negeri, bukan kita menyatakan orang luar negeri lebih bagus, tetapi lebih peduli. Jadi untuk pembiayaan SEM ini berani memberikan biaya untuk penelitian tentang lebah madu. Supaya kenapa? Dengan SEM ini bisa diaplikasikan di smartphone. Jadi untuk lihat lebah itu musim panen, musim kawin, udah ada madu atau belum, cukup dilihat dari smartphone, dari HP. Ya, jadi nggak usah buka tutup untuk tidak banyak lebah yang nyengat lah istilahnya teh. Itu terus dengan cara buka tutup sarang itu kan membuat lebah itu terganggu. Nah, dengan cara ada aplikasi itu hanya melihat dari smartphone itu lebih mengoptimalkan waktu. Jadi hanya tinggal dicek di smartphone kalau seandainya ini udah mapan, udah siap panen karena ada sensor berat. Jadi kalau awalnya beratnya hanya 10 atau 15 kilo, ujug-ujug jadi 20 kilo, berarti yang 5 kilonya madu. Otomatis, kotak A bisa dipanen. Kalau dalam kurun waktu musim kawin tiba-tiba kotak B suhunya tinggi, berarti di dalamnya ada gejolak, ada aktivitas. Apakah ada hama pengganggu atau
mau mecah koloni. Nah, di HP itu ada pemberitahuan. Jadi sebenarnya lebih efisien dengan aplikasi tersebut, tetapi setelah beres penelitian tersebut, kita pun belum tahu pemerintah apakah mau mengembangkan. Karena pada dasarnya aplikasi ini nanti ada di Play Store. Di Play Store tinggal di-download. Nah, di-download terus diberikan ke pemerintah. Jadi diharapkan pemerintah itu ketika memberikan bantuan ke peternak bukan hanya lebah tapi dengan aplikasi. Dengan aplikasinya. Mungkin sebatas itu. Ada lagi? Penelitiannya 3 tahun yang lalu. Atos beres saras nama. Kantun pemerintah Indonesia nabat keresam majengkeun gitu. Masih ada yang tanyakan atau enggak? Udah cukup? Nah, kalau udah cukup kita akan coba nanti pindah nyicip dulu tester. Setelah nyicip tester kita akan coba pindah yang jenis trigona ke kotak. Udah kita sediakan. Ya, seperti itu ya. Terima kasih, mungkin materinya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada hal baik yang bisa diterapkan dan diaplikasikan di kemudian hari. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan penerimaan dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi dua kan ya? Oh iya. Tak istrina tester, aja si anak karawatan, istrina. Ayo numpang meket heula. Numpang meket ka dieu tah. Sadayana. Anu istri mah tester heula ya. Ini madu asli ya sama sarangnya. Salim sini, Ica mau lihat. Salim laki-laki. Salim pakai sepatunya. Hati-hati ente kena. Angkat sambil lidah, alat dan sambil lidah. Ati wahidan fawahidan. Cuma milih kita mah besar kecil mah. Estafet. Ibu dia ditampil. Bapak yang di wadahnya aja. Boleh. Tapi kalau kita kedetek. Tanta doa awalan. Kita doa. Cuma ada obat ya, madu obat. Oh, jadi di sini. Kayak gula merah. Beli jenazah. Kan goblok. Ini jangan dimakan. Boleh dimakan. Gimana ini? Ada ianya keset udah manis, buang ya. Ija mau Ija. Ini madu asli Ija.
Jabalah ya lah, tadi dia makan. Tadi gua udah ketat. Makan gua nggak apa-apa. Air putih. Kalau udah ketat, buat minum air putih ke mana-mana. Oh, saya suka manis, Bu. Amis gitu. Enggak. Mam. Kalian mau duha? Hah? Asal dong naropo udah mah. Dede makan teh ini madunya. Kenapa? Gak mau tadi. Berdiri. Tapi kira-kira sabar jam berapa ya dijemput? Dijemputnya di Jakarta menikah videonya di gerbangnya. Salam. Emang gerbangnya di mana, Ri? Mang Didin. Di Dago. Nanti aja gitu, nanti dihubungi lagi kalau
harus menjemput mah. Dinten ayeuna teh ciosnya engke upami atau bareres barudakna engke ditelepon mang didina. Iya. Saya masih pelatihan. Gitu. Siapa yang mau diwadas, siapa yang mau Kalau kesut di tenggorokan minum air dingin, air putih. Di atas